selamat datang kembali di channel Murniat Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, kedelapan Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama ada ICI yang ditutup di harga 6.450 terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell 54 miliar. Ini karena sentimen rangka ESAP di produk motornya itu ya yang bermasalah, bilangnya terlalu tipis dan juga banyak yang patah, beberapa ya, bukan yang banyak, beberapa yang patah, itu yang menjadi sentimen negatif. Dan kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi dari broker-broker asing AK, RX, YU, ZP. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASCI memang teknikalnya itu kurang oke ya, karena sudah membentuk lower high dan ada neckline-nya double top, mungkin bisa jebol juga. Perlu hati-hati dan ya seperti itu teknikal. Kadang mengganggu psikologis. EMA 200-nya malah di tengah-tengah nih di 6.200. Apakah mantul dari situ kan kita nggak tahu. Nah seperti itu ya. Untuk ICI ini karena sentimen nih. Rangka ESAP karatan dan patah. Malah pemerintah BPKN melalui BPKN itu minta Honda lakukan recall. Yang kalau nggak salah malah Honda itu menjual rangka lagi 1 juta. Itu belum termasuk pemasangan. Nah itu jadi sentimen negatif tuh. Kalau recall berarti kan emiten atau perusahaan harus keluar uang, memberikan secara gratis mungkin kan. Nah itu yang menjadi sentimennya ya, memang seperti itu ya. Nanti sentimen itu hilang sendirinya setelah sahamnya turun. Nanti kalau memang trennya bagus, arahnya fundamental bagus ya tetap naik lagi. Seperti itu. Untuk ISCI kalau dilihat kan double top. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya semestinya sih di area ini ada technical rebound. Mestinya loh. Kalau market hijau harusnya technical rebound ISCI. Tapi rebound terbatas juga ya. Tergantung kita lihat kondisi market. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya tadi seperti ini. Potensi mestinya tetap ada technical rebound. Tapi disclaimer ya. Takutnya sih tiba-tiba balik ke arah. Kan candle doji seperti ini nih belum pasti naik. Malah bisa turun. Pokoknya nih 6.400 lah. Kalau Bapak Ibu mau cut dulu kalau jebol 6.400, kalau mau average down di bawah juga boleh, nggak ada yang salah. Seperti itu ya. Untuk ICI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 3.170 terkoreksi 2,16%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Auto kalau menurut saya masih sama nih. Gambaran saya itu masih bisa sampai 2.600. Mungkin gak sih technical rebound kalau dilihat kondisi formasi candlenya agak rawan. Tapi ya namanya market tuh bisa-bisa aja. Dan ini, nah ini area support minor 3.200 sudah jebol. Walaupun memang masih di area toleransi 3130 atau 31 berapa nih? 3120, dia sempat sampai 3120 tapi kemudian ditarik naik. Ya kalau besok dia koreksi lagi Senin, ya udah targetnya itu 2.800. Bahkan tadi nih bisa 2.500-an ya. Ya kalau dia turun 10 sampai 15% tuh masih ideal dari harga sekarang. Sebelum mungkin dia melanjutkan kenaikannya lagi sampai akhir tahun. Seperti itu. Untuk Auto, kalau untuk tren jangka pendeknya mestinya jangan membentuk candle koreksi lagi Senin. Kalau bisa Senin balik ke 3.200. Itu titik amannya untuk tren jangka pendek seminggu ke depan. Seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di 1.950 terkoreksi 5,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya terlihat IMAS itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS sudah di bawah 2000. Menurut saya ini nih candle pembalikan arah, mengkonfirmasi arah turun ya sinyalnya. Kecuali minggu depan IMAS kembali ke atas 2000. Target saya juga IMAS itu masih sama. Kalau dia di bawah 2000 lagi 1500 1600 tuh arah turunnya. Jadi ada potensi turun sekitaran 20% lagi. Ya, harga sekarang 23 ya, sekitar itulah 15 sampai 23%. Jadi IMAS kalau mau aman minggu depan Senin Selasa harus balik ke atas 2000. Kalau enggak ya pola dead cat bond, dia cuma retest atas dan siap turun lagi. Seperti itu. Apakah mungkin ini pola important held shoulder? Kan ada gambaran seperti itu juga. Kadang dikecoh juga nih ya.
Ya tadi tetap 2000 arahnya, kembali ke atas 2000 aman. Jadi seperti itu. Untuk emas langsung saja ke saham selanjutnya ada IMJS yang ditutup dengan 340 terkoreksi 3,4%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya IMJS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, IMJS juga ya kalau menurut saya lemah. Dia nggak mempertahankan 350-nya. Mungkin nggak sih cuma retest saja terus naik. Kalau dengan kondisi seperti ini menurut saya nggak ideal. Harga belinya memang bisa naik nih. Kalau Bapak Ibu siap cut loss 10% dengan target ya ini targetnya 380 ya. Tarik aja 380, jangan 330 nih. Nah, area test nih. Ya itu dulu juga naik claim. Risk reward seperti ini kalau berminat ya. Tapi saya yakin kemungkinan besar kebanyakannya termasuk saya kalau dulu ya. Kalau awal-awal baru trading 10% tuh agak berat cut loss-nya. Pasti berharap nggak mau cut loss. Jadi pas turun dalam akhirnya mungkin cut loss 20%. Pas cut loss-nya pas di area support kuatnya habis cut loss mantul. Nah, itu yang kadang terjadi. Ya, itu yang ganggu psikologis. Apakah Bapak Ibu pernah seperti itu? Nah, itulah gunanya kalau kita stop loss tipis atau ya pakai strategi average down. Kalau pakai strategi average down ya harus kalau bisa jualnya paling nggak minimal BEP atau ya harus profit. Jangan pakai strategi average down. Misalnya nggak mau stop loss di 320 jebol padahal 500-nya. Akhirnya average down-nya di 300 ya. Di bawah turun lagi ke 280, average down lagi pas ke 260 putus harapan kadang. Atau melihat saham lain, yakin sama saham yang lain itu berpotensi, akhirnya cut loss. Cut loss, beli saham lain, saham yang lain malah turun. Yang di cut loss malah mantul. Karena tadi cut lossnya pas di area support kuat. Nah, itu seperti itu. Kadang itu yang ganggu psikologis. Jadi, seperti itu terulang-ulang. Jadi ya, kalau memang niatnya trading tuh harus punya trading plan. Berapa maksimal toleransi stop loss. Ya, kalau saya biasanya ya maksimal 7%, 5% aja. Ya, jadi saya itu nggak beli di harga-harga tanggung seperti ini. Memang bisa naik. Kecuali untuk scalping. Kalau scalping ya di harga berapapun bisa. Kalau ada momentum ya beli. Karena melihat dari bid offer. Dan time chart lebih kecil. Ya, kalau mau belajar itu bisa di kelas scalping. Itu bisa digunakan untuk swing trader. Untuk scalping. Mau market bullish, bearish, sideways bisa juga. Ya, tapi harus belajar. Menguasai tekniknya. Sampai nanti insting Bapak Ibu tuh terbentuk sendirinya ya. Jadi kalau technical digabungkan dengan insting nantinya, nah itu baru nanti profit dengan sendirinya datang ya. Trading seperti robot, nggak mikir lagi yang pakai berharap boleh, tapi masih di area trading plan. Kalau di luar trading plan ya mestinya stop loss seperti itu. Untuk MJS kalau menurut saya mungkin tetap ada technical rebound di area 320 ini nanti. Atau malah reboundnya di area ini ya. Lihat aja Senin seperti apa ya untuk MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di 1030 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MPMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MPMX naik, cuman naik nggak kuat ya. Cuman sekali dia tuh sempat naik tinggi nih ya. Tapi memang habis itu kena profit taking ya. Sepertinya nggak ada yang nggak rela dia nih naik ya. 3% dibuang. Terus merah 2 kali. Agak rawan kalau kondisi seperti ini. Walaupun bisa dibilang koreksinya belum kecil. Tapi bisa jadi nanti dibuang. Kenapa? Karena dia sudah gagal naik. Nih indikasinya gagal naik candle tanggal 22 Agustus. Dan setelah itu koreksi ya. Kita lihat aja bagaimana kondisinya ya. Sinyalnya sih gagal naik. Tapi kalau Bapak Ibu masih yakin mau pakai stop lossnya di 990. Atau 980 atau 970. Dari harga sekarang ya maksimal cut loss Bapak Ibu tuh ya 6% lah. Masih ideal kalau mau cut loss seperti itu. Tuh MPMX kalau mau nggak pakai stop loss juga boleh. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di 870 terkoreksi 1,13%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya GJTL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk GJTL. Di bawah 880 tuh agak rawan, apalagi kalau besok Senin dia malah koreksi. Target arah 800 dan EMA 200-nya nih 720, 750. Jadi bisa dalam swing low-nya ya. Mungkin ya ini di 7-nya tuh 730, 750 itu.
baru mungkin naik lagi ya. Kalau mau aman GJTL harus balik ke atas 880 Senin, nggak ada cerita lagi Selasa, Senin harus balik. Kalau dia Senin koreksi lagi jebol 860 ya sangat mungkin 800 mungkin mantul. Tapi kalau jebol juga ya 750 itu harusnya dijaga oleh GJTL. Seperti itu. Untuk GJTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di 5.150 menguat 0,48%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Cepin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Cepin indikasinya sudah kurang bagus. Memang masih uptrend, mungkin nggak sih swing low. Tenaganya kurang naik. Jadi kemungkinan besar tetap jebol. Targetnya bisa ke 4.900 lagi atau 5.000 nih ya. Itu arah Cepin seminggu ke depan. Kalau nggak mampu ya Senin juga, Senin tembus 5.200 untuk Cepin. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Japa yang ditutup di harga 1.325 menguat 1,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Japa mantul dari EMA 200-nya. Kalau benar ini swing low mestinya sih naik. Pokoknya Japa nih ya, kalau Bapak Ibu punya, dia tuh nggak boleh turun di bawah 1.280. Itu aja untuk tren jangka pendeknya. Kalau misalnya besok Senin Selasa dia jebol ya udah gagal. Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang itu harusnya sih masih bisa. Rewardnya sekitar 6%, 1.400-an, stop lossnya 5%. Ya itu. Ya karena Bapak Ibu belinya di harga tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu beli pas di EMA 200-nya ini, ya nekat aja kalau dia tutup di bawah itu jual. Ya harusnya bisa ya. Tapi kan sebelumnya nih ada nih mantul juga ya. Ini di luar kendali juga yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Lihat ya, selalu menjaga support. Seperti itu ya. Jadi untuk Japa kalau menurut saya masih bisa coba naik. Kalau dilihat time frame weekly-nya juga ekornya bagus, panjang, lebih besar dari body dan koreksinya belum kecil. Ya tetap ya, harusnya Japa nge-swing atas minggu depan. Seperti itu. Jadi kalau Japa nge-swing atas, kemungkinan Cepin juga tembus 5.200 Senin, tapi Senin Selasa lah mereka dua. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup dagang 466 menguat 1,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau saya lihat main masih ada peluang naik. Jadi saham-saham poultry kemungkinan juga bisa rebound. Japanya tadi terlihat bagus ya. Main juga mantul dari area support walaupun nggak pas-pas banget. 450 support yang harus dijaga dan resistennya 500. Jadi ada potensi upset lumayan tinggi. Risk reward bisa seperti ini kalau berminat ya. Cut lossnya 4% atau 3,5%, target profit 6%. Ya risk reward 1:2 lah hampir ya. Seperti itu. Untuk main menarik harusnya main. Tapi likuiditasnya tipis ya. Kalau Bapak Ibu mau dana-dana besar mending pilih Cepin dan Japa, tapi pergerakannya cukup lambat. Kalau main kan bisa liar pergerakannya. Seperti itu. Untuk main, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SMGR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR candle hammer terbalik lagi ya. Sudah bagus. Naik 4%-an dari support. Dibantai lagi dengan candle ekor merah. Jadi kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu nekat juga. Kalau misalnya ada koreksi nekat aja tuh. Harus dijaga SMGR, harus menjaga supportnya 6.700. Itu aja. Tetap arah SMGR menurut saya peluang besar ke atas. Jadi masih bisa beli nggak ya? Masih bisa koreksi dikit nekat aja. Risknya kecil juga tuh. Kalaupun nggak sesuai plan paling 3,5% tuh cut lossnya. Apalagi kalau hari Senin besok dikasih koreksi sedikit lagi ya. Target profit minimal 5% nih. Risk reward 1:2. Masih oke harusnya untuk SMGR. Tapi disclaimer ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Volume meningkat. Memang ada yang profit taking ya. Karena hari Jumat ya nggak masalah. Harusnya nih arahnya tetap ke atas. SMGR lebih condong ke atas arahnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup dari 11.300 menguat 1,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya INTP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP malah bagus. Mantul dari 11.000. Tapi mantulnya 3% aja. Ya nggak masalah. Volumenya juga lumayan. Jadi dia ada peluang swing atas. Targetnya masih sama.
11.800 atau 11.750 itu arah INTP. Tapi kalau baru beli harga sekarang kurang ideal, itu aja ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli pas di 11.000 itu ya itu memang nggak bisa tinggi, profitnya yang tipis-tipis saja kalau mau main trading jangka pendek. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya kurang oke, masih kecil, tapi MACD-nya sudah tajam marah ke atas, harusnya ini kuat naik ya. Ya paling nggak seminggu ke depan tuh bisa arahnya 11.500 sampai 11.800 untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang ditutup di harga 360 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya SMBR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR harus rebound ya. Harus di atas 360, jangan turun di bawah 360. Kalau dia koreksi Senin jelek. Pokoknya Senin SMBR harus rebound. Kalau nggak rebound, koreksi turun dari 360, arahnya itu 340 bahkan 330. Ya, tapi menurut saya cukup aman nih SMGR kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Ya, harusnya sih bisa rebound. Tapi kalau misalnya gagal juga, ya udah Bapak Ibu bisa strategi average down atau cut dulu aja. Pokoknya koreksi 2%, 3% tinggalin aja dari 360 itu. Kalau kondisi seperti ini menurut saya ya, apalagi candlenya kurang bagus nih, beberapa hari naik-naik tipis, turun tipis seperti ini. Ya, maksudnya ini tutupannya sama harganya, harga opennya sama, tutupannya sama. Ya naik tipis, turun tipis. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.